Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 eh, akan mempresentasikan progres kita minggu ini dengan anggotanya ada Asri, Tania, Abian, Bita, Farah, dan juga Anissa. Kemudian kita masuk yang pertama itu ringkasan. Jadi pada minggu ini kelompok kami berfokus pada menyusun rangkuman seluruh proses dan juga progres dari 1 sampai progres 9, keputusan mengenai desain dan hasil tes yang telah kami lakukan ke kelompok lain dan ke beberapa stakeholder. Rangkuman ini kami susun untuk memastikan seluruh perkembangan dan juga keputusan proyek ini terdokumentasi dengan jelas dan digunakan sebagai dasar evaluasi lanjutan. Kemudian untuk aktivitas dan juga metodologi yang dilaksanakan, aktivitas dimulai dengan berfokus menyusun dokumen rangkuman yang mencakup seluruh progres dari 1 sampai 9, termasuk keputusan desain dan hasil pengujian. Kegiatan dilakukan dengan meninjau kembali seluruh laporan-laporan progres sebelumnya, kemudian menyeleksi poin-poin penting, dan merangkum perkembangan proyek secara jelas dan juga terstruktur. Selanjutnya, deliverable yang dihasilkan. Progres satu, kami menghasilkan latar belakang proyek yang menjelaskan tentang masalah, tujuan, serta relevansinya dengan SDGs keempat atau Quality Education. Selain itu, kelompok kita juga menyusun peta stakeholder untuk memetakan pihak-pihak yang terlibat, serta menyiapkan rencana riset kualitatif berupa draft wawancara dan FGD untuk sesi co-design. Aktivitas ini dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna, yaitu guru dan siswa tunarungu, sehingga desain yang akan kami buat akan lebih tetap tepat sasaran dan juga inklusif. Selanjutnya pada progres 2, kami menghasilkan affinity diagram dan juga empathy map yang sudah kami susun berdasarkan hasil dari sesi co-design dengan siswa tunarungu, tunanetra, dan juga pengajar. Kelompok kami melakukan analisis kebutuhan pengguna dengan menggali pola dari wawancara, kemudian kami memetakannya ke dalam empathy map untuk memahami apa yang akan pengguna pikirkan, rasakan, dan juga butuhkan. Selain itu, kelompok kami juga menemukan bahwa wawasan kunci yang menjadi dasar desain seperti pentingnya mode visual untuk tunarungu dan juga mode audio atau screen reader untuk tunanetra. Kemudian pada progres ketiga, kami menghasilkan user persona, di mana untuk murid ini mobile terdapat 3 user persona dan juga untuk guru yaitu website terdapat 1 user persona. Selain itu, kelompok kami juga membuat user journey map dan juga memberikan problem statement. Selanjutnya pada progres 4, kelompok kami membuat Musko Matrix, yang dimana Musko model ini dibuat untuk murid dan guru. Dan kami juga membuat revisi user journey map dari progres sebelumnya. Selanjutnya di progres 5, kami menghasilkan sitemap yang tujuannya untuk murid dan guru. Dan kami juga membuat user flow diagram untuk setiap fitur, yaitu di mobile murid dan di website untuk guru. Di progres 6, kami membuat pengembangan prototipe awal, yaitu Lo-Fi Wireframes, untuk siswa berupa mobil dan untuk guru berupa website. Nah, untuk pengembangan ini sudah didasarkan pada temuan yang sudah kami dapatkan dan dari Moskometric Sentra kita buat. Kemudian terakhir kita juga melakukan pelaksanaan usability testing pada wireframe untuk memvalidasi alur navigasi. Nah, selanjutnya di progres 7 setelah melakukan low fidelity wireframe, di sini kelompok kami fokus pada pembangunan konsistensi visual dan penyusunan dasar desain sistem dengan menghasilkan moodboard, style guide, serta library komponen di Figma. Nah, moodboard ini digunakan dengan menetapkan arah visual aplikasi Edu for All dengan palet warna yang cerah, typography Montserrat, dan nuansa antarmuka yang ramah bagi siswa tunarungu. Nah, style guide kemudian diterjemahkan menjadi komponen-komponen dasar seperti button, input field, card, dan juga navigation bar yang semuanya dirancang agar konsisten, sederhana, dan mendukung aksesibilitas. Nah, kelompok kami juga mengimplementasikan komponen tersebut ke dalam High Fidelity Mockup untuk salah satu tes flow utama, yakni alur melihat materi pembelajaran. Nah, tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan fondasi visual yang solid untuk melanjutkan desain high fidelity secara menyeluruh pada progres berikutnya. Nah, kemudian di progres 8 ini,
Kelompok kami menyelesaikan desain high fidelity beserta prototipe, lalu meminta feedback dari kelompok lain untuk menilai kualitas desain. Nah, masukan-masukan dari kelompok lain ini kami terima berupa konsistensi warna, penguatan branding, keseragaman bahasa, perbaikan tampilan chat, penambahan indikator progres soal, serta fitur akses seperti Remember Me. Nah, berdasarkan masukan-masukan yang diberikan tadi, kelompok kami melakukan revisi pada beberapa bagian yang relevan untuk meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan juga pengalaman pengguna. Nah, di progres 9 atau progres terakhir ini, deliverable yang dihasilkan yakni desain high fidelity beserta prototipe. Nah, kelompok kami kemudian melakukan sesi feedback dengan stakeholder nyata untuk menilai kualitas desain. Nah, masukan yang kami terima ini berkaitan dengan kebutuhan elemen visual tambahan, penyediaan panduan penggunaan, serta evaluasi bahwa warna dan antarmuka sudah cukup jelas. Nah, berdasarkan masukan tersebut, kelompok melakukan revisi pada bagian yang relevan untuk meningkatkan kejelasan dan pengalaman pengguna. Baik, selanjutnya adalah hasil testing, yaitu kami melakukan usability testing dengan mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa dari Universitas Negeri Surabaya, yaitu Kak Dea Nailul Farah dan Regita Sandra Dewi. Sama sesi testing, kelompok kami menampilkan prototipe aplikasi dan menunjukkan tugas yang dapat dilakukan di dalam sistem. Respon yang diberikan oleh user adalah mereka sudah merasa bahwa aplikasi yang kami buat cukup mudah untuk digunakan secara umum, mulai dari penggunaan tombol, navigasi sistem, dan juga dari segi desain. Selain itu, kami juga mengirimkan beberapa pertanyaan yang lebih mendalam terkait desain aplikasi kami. Berikut adalah beberapa pertanyaannya. Kami mengirimkan sejumlah 7 pertanyaan. Dari pertanyaan ini disimpulkan bahwa kami mendapatkan saran untuk menambahkan gambar atau animasi yang lebih menarik agar anak-anak lebih semangat belajar. Dan dari segi penggunaan aplikasi sudah cukup mudah, tetapi sebaiknya ditambahkan panduan untuk petunjuk penggunaan fitur agar lebih ramah bagi guru dan murid. Nah, respon dari kami yaitu kami tidak akan menambahkan animasi dan gambar lagi karena pengguna aplikasi ini tidak hanya untuk siswa SD, tapi juga untuk siswa SMP dan SMA. Terlalu banyak animasi dapat membuat penggunaan menjadi lama dan kurang efisien. Hal ini kami pilih agar pengguna dapat langsung fokus pada materi. Kami juga telah menyertakan animasi pada bagian latihan soal dan tugas, yang kami anggap sudah cukup untuk menjaga daya tarik tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Dan untuk panduan penggunaan akan kami tambahkan ketika aplikasi sudah siap dan selesai dikembangkan untuk dipublikasikan. Untuk sementara ini, tahap pengembangan kami belum sampai pada tahap penggunaan secara langsung. Baik, selanjutnya adalah bagian temuan dan wawasan kunci. Jadi, temuan yang kami dapatkan yang pertama adalah aplikasi secara umum sudah mudah digunakan, baik dari sisi navigasi, penggunaan tombol, maupun struktur tampilan. User merasa alurnya jelas dan tidak membingungkan. Kemudian yang kedua adalah subtitle merupakan fitur yang paling penting bagi siswa tunarungu dan pengguna memastikan fitur ini sudah tersedia dengan baik dalam prototipe. Kemudian yang ketiga adalah desain visual dianggap cukup menarik, terutama pemilihan warna dan tata letak. Namun, siswa membutuhkan visual tambahan agar lebih engaging. Kemudian yang keempat adalah konsistensi desain menjadi kekuatan utama karena diperkuat melalui mood board, style guide, dan library komponen. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, kendala dan rencana mitigasi. Sesi testing terbatas sehingga kelompok perlu langsung mengelola masukan menjadi revisi tanpa banyak pengulangan tambahan. Dan yang terakhir, bagian keenam yaitu appendix. Jadi di sini kami sertakan link Figma sebelum revisi, setelah revisi, dan di sini ada dokumentasi sesi testing bersama stakeholder yang kami wawancarai. Kemudian eh, kemudian di bawah ada link video sesi testingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk progres 10 ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.